Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natri Aulianingsih, NIM X9023081615, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, gelombang pertama tahun 2023, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru, yang di dalamnya saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, visi sebagai calon guru profesional. Yang kedua, refleksi selama mengikuti program PPG. Yang ketiga, desain dan perangkat pembelajaran. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu visi sebagai calon guru profesional. Visi saya sebagai calon guru profesional adalah guru yang memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional, memenuhi kriteria sebagai calon guru yang baik, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam materi atau memberikan pengetahuan bagi peserta didik, mampu menjadi mentor bagi peserta didik, menjadi fasilitator bagi peserta didik, dan mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik. Calon guru profesional dapat menjadikan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, memahami kebutuhan unik yang ada pada setiap peserta didik, dan berkomitmen untuk menjadi panutan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka dapat membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki nilai-nilai untuk menghadapi masa yang akan datang. Untuk mencapai visi, saya menjadi seorang guru, saya harus mampu bertanggung jawab secara inspiratif. Beberapa langkah yang saya lakukan adalah memahami dan menguasai materi yang akan saya ajarkan, terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan metodologi pembelajaran, mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan saya, kemudian mempelajari cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, fokus pada hambatan terhadap kebutuhan dan keunikan yang ada pada peserta didik, kemudian membangun integritas, tanggung jawab, serta etika profesional sebagai seorang guru, memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan yang adil dan merata, menerapkan metode pembelajaran yang interaktif bagi peserta didik, menggunakan teknologi dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan pembelajaran, terus berupaya meningkatkan diri dan terbuka terhadap umpan balik, serta memprioritaskan kepentingan dan perkembangan peserta didik. Saya sadar bahwa upaya tersebut memerlukan usaha, kesadaran diri, serta komitmen yang harus diiringi dengan kegiatan atau tindak lanjut untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman selama mengikuti program PPG. Setelah saya mengikuti serangkaian refleksi pengalaman berharga pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya merata di seluruh Indonesia dan dapat dirasakan oleh warga negara Indonesia dengan kualitas pendidikan yang merata pula. Tidak lupa fasilitas pendidikan yang memadai demi kenyamanan belajar. Hal ini sejalan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang memberikan pengalaman belajar kepada saya mengenai awal mula pendidikan di Indonesia. Hal penting lainnya adalah tenaga pendidik yang profesional akan menjadi hal yang penting bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Karena kualitas pendidik yang berkualitas juga akan melahirkan peserta didik yang berkualitas pula. Hal ini sejalan dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, di mana kurikulum dapat berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masa tersebut, sehingga pendidik harus selalu menerima hal-hal baru yang ada di depan mereka. Pendidik yang profesional adalah pendidik yang mengerti dan memahami
memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik yang dapat memberikan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik dengan sebaik-baiknya. Didasari oleh perkembangan zaman yang semakin modern, pendidikan juga mengalami perubahan di segala aspeknya, seperti dalam penyampaian materi dan media pembelajaran yang memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Sebagai pendidik yang berkualitas, pendidik harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman di mana peserta didik disiapkan untuk menghadapi perkembangan zaman selanjutnya. Hal ini sesuai dengan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, di mana pada mata kuliah ini saya belajar banyak hal berkaitan dengan teknologi yang dapat saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran agar lebih interaktif dan lebih sesuai bagi peserta didik. Dari pengalaman berharga selama saya mengikuti program PPG ini, saya mencoba menjadi pendidik profesional yang memahami segala kebutuhan dan cara memberikan kebutuhan peserta didik selama pembelajaran, seperti rasa aman, rasa nyaman, serta pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan mata kuliah pemahaman peserta didik serta pembelajarannya, yang memberikan pengalaman lain bagi saya, yaitu pemahaman seorang pendidik kepada peserta didiknya. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus memfokuskan diri pada kepentingan peserta didik selama pembelajaran dan segala aspek yang ada bersama peserta didik, seperti kondisi sosial emosional peserta didik. Hal ini sejalan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang menekankan bahwa kesiapan belajar peserta didik dari aspek sosial emosional itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang akan dijalani oleh peserta didik. Selama mengikuti program PPG ini, saya juga mengikuti PPL 1 dan 2 yang memberikan pengalaman berharga pada saya tentang pendidikan, bagaimana menyusun persiapan pembelajaran, bagaimana menyiapkan bahan ajar, modul, media ajar untuk diberikan kepada peserta didik, dan pentingnya melakukan observasi lingkungan serta melakukan evaluasi. Pada PPL 1 dan 2 ini, saya melaksanakan di SD ICT Al Abidin Surakarta, di mana pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya rasakan sangat nyata pada PPL 1 dan 2, kondisi peserta didik yang beragam dan perlakuan yang harus saya berikan untuk tetap memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selain kebutuhan belajar pada peserta didik yang berbeda, asesmen yang diberikan pada peserta didik juga harus berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan pengalaman berharga pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dan 2, di mana asesmen juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Banyak pengalaman berharga yang saya ambil selama mengikuti program PPG. Selain berkaitan dengan kependidikan, saya juga menjalani mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana secara berkelompok saya membuat proyek yang akan disosialisasikan kepada orang lain. Dari proyek ini, saya belajar banyak tentang sosialisasi serta bekerja sama dengan orang lain. Di mata kuliah proyek kepemimpinan ini, saya juga dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, pada mata kuliah ini ada pengalaman berharga yang saya dapatkan. Tidak lupa pada mata kuliah seminar PPG yang membantu saya dalam mengulas kembali pembelajaran selama mengikuti program PPG serta meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi. 3 hal yang penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai guru adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mengenal lingkungan tempat saya menjadi guru dari lingkungan sosial, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Dengan mengenal lingkungan yang berada di sekitar saya memiliki harapan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik. Karena menurut saya, untuk mengenali peserta didik, saya perlu mengenali lingkungan di sekitar peserta didik saya. Yang kedua, mengembangkan model, media, atau metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Hal ini dikarenakan tidak ada model, media, atau metode pembelajaran yang baik dan buruk. Adanya adalah model, media, dan metode pembelajaran cocok serta tidak cocok. Untuk memberikan kecocokan dan kesesuaian kebutuhan belajar, tentu saya perlu mengembangkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi serta kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Hal ini saya lakukan agar saya mampu mengajak semua orang atau pihak yang terhubung dengan peserta didik untuk berkolaborasi, memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai untuk peserta didik. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah senantiasa mengembangkan diri agar dapat menjadi pendidik yang memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dengan mengikuti seminar, workshop, sosialisasi pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan pendidik, maupun orang tua agar saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran terbaru agar menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, gaya belajar, serta minat belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu saya akan berusaha menerapkan ilmu dari program PPG yang sudah saya jalani. Saya akan mengadaptasinya dan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, seperti teknologi pendidikan di mana saya mempelajari mengenai berbagai teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi di mana saya memahami bahwa peserta didik itu berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik, yang mana dalam upayanya memahami peserta didik banyak aspek yang harus diperhatikan. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif mengajarkan saya untuk memberikan asesmen sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir akan saya lakukan adalah selalu mengevaluasi dan melakukan refleksi. Saya akan melakukan evaluasi diri secara berkala berkaitan dengan cara saya mengajar dan bagaimana respon yang diberikan peserta didik. Setelah saya melakukan evaluasi diri, saya akan melakukan refleksi untuk perbaikan diri dari kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah desain dan perangkat pembelajaran. Pada desain pembelajaran yang saya buat, menekankan pada mata kuliah dan berintegrasi dengan PPL 1 dan 2, pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan asesmen yang efektif 1 dan 2, teknologi pembelajaran, serta dengan penggunaan CRP. Informasi umum yang ada pada desain pembelajaran saya yaitu Sekolah SD ICT Al-Abidin, tahun penyusunan 2024 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase C kelas 5, materi pembelajaran yaitu wawancara, dan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit.
Profil pelajar Pancasila juga sudah ditampilkan pada desain pembelajaran saya. Sarana dan prasarana yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan model serta media pembelajaran yang saya gunakan. Di sini penggunaan media kuisis saya gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik. LCD dan proyektor saya gunakan untuk menampilkan video pembelajaran di awal pembelajaran. Meja dan kursi pada ruang kelas ditata sedemikian rupa untuk dipergunakan per kelompok dengan penerapan diferensiasi lingkungan belajar. Jumlah peserta didik ada 30 serta targetnya yaitu peserta didik reguler. Model yang digunakan yaitu problem based learning, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan kebutuhan peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif sebelumnya yang sudah dilakukan. Ada level A untuk kemampuan sangat mahir peserta didik, level B peserta didik dengan kemampuan mahir, dan level C peserta didik dengan kemampuan dengan membutuhkan bimbingan ekstra. Adapun aspek diferensiasi yang ada pada desain ini, yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik diberikan masing-masing kelompok LKPD dengan jenis yang berbeda sesuai dengan levelnya, yaitu level A, B, D. Level A, peserta didik dengan LKPD tema bebas, level B dengan tema yang berbeda-beda tiap peserta didiknya, sedangkan untuk level C dengan tema yang sama. Yang kedua ada diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini, pembelajaran dilakukan dengan guru memberikan bimbingan yang berbeda pada masing-masing peserta didik. Untuk level A, guru memantau dan memberikan bimbingan jika peserta didik memerlukan. Untuk level B, guru memberikan bimbingan singkat. Dan untuk level C, guru memberikan bimbingan ekstra. Yang selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran ini yaitu masing-masing peserta didik dengan hasil belajar atau produknya berbeda-beda. Untuk level A, berupa praktik langsung melakukan wawancara dengan model role playing atau maju ke depan kelas. Untuk level B, peserta didik membuat video melakukan wawancara. Untuk level C, membuat teks wawancara atau bagian persiapan wawancara. Diferensiasi yang selanjutnya adalah diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar berkaitan dengan tata letak ruang kelas, tempat duduk, suhu, dan pencahayaan. Ruang kelas di SD ICT Al-Abidin Surakarta sudah memenuhi standar dan fasilitasnya juga sudah lengkap. Memasuki kompetensi inti, ada capaian pembelajaran per elemen. Pada desain pembelajaran ini ada 2 elemen. Yang pertama menulis. Capaian pembelajaran per elemennya yaitu menulis dan membuat pertanyaan wawancara, serta mempersiapkan pelaksanaan wawancara dan juga membuat simpulan dari hasil wawancara. Pada pembelajaran per elemen berbicara, peserta didik mempresentasikan cerita atau informasi dengan runtut berdasarkan informasi yang didapat, kemudian mempraktikkan berwawancara dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bagian tujuan pembelajaran, yaitu membuat dan mempraktikkan kegiatan wawancara bersama wirausaha dan masyarakat di sekitar peserta didik, dengan memperhatikan persiapan wawancara saat pelaksanaan wawancara, serta penutupan wawancara. Pada tujuan pembelajaran ini menekankan pada CRT. Kemudian pemahaman yang bermakna, peserta didik dapat membuat teks wawancara dan mempraktikkan wawancara berdasarkan tema wawancara dengan tempat tinggal mereka. Pertanyaan pematiknya ada 2. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan wawancara?
Kemudian yang kedua ada bagaimana cara melakukan wawancara. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk menggali informasi dan menarik perhatian peserta didik pada materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Memasuki pembahasan ke selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ada 3 yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka ini terdiri dari orientasi. Guru membuka dengan salam, dilanjutkan dengan peserta didik memimpin doa sesuai dengan kesepakatan kelas. Guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, serta melakukan presentasi atau presensi. Yang selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Di sini juga mengandung ice breaking. Pada bagian apersepsi, guru memantik siswa dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. CRT di sini juga sudah ditonjolkan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada bagian motivasi, guru memotivasi peserta didik dengan pentingnya informasi yang didapat dari orang lain. Pada bagian kegiatan inti, fase 1 yaitu orientasi. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian peserta didik diberi pemahaman awal dengan ditampilkan video materi wawancara. Peserta didik mengidentifikasi apa saja kegiatan yang dilakukan dalam berwawancara. Kemudian peserta didik diberi penjelasan mengenai persiapan wawancara, saat pelaksanaan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Kemudian dilakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Aplikasi ini atau pelaksanaan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran dimaksudkan untuk membuat siswa tidak bosan dan memudahkan pendidik dalam memberikan penilaian. Yang fase kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan penerapan pendekatan CRT. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan belajarnya, level A, level B, dan level C. Peserta didik duduk dengan teman kelompoknya. Masing-masing diberi LKPD dengan jenis yang berbeda, yaitu level A LKPD tema bebas, LKPD dengan gambar yang berbeda, dan level C dengan gambar yang sama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peserta didik membuat teks wawancara. Di sini diferensiasi produk sudah dijalankan. Masing-masing kelompok nantinya akan menghasilkan produk berupa teks wawancara, video wawancara, atau presentasi wawancara sesuai dengan level kelompok mereka. Setiap kelompok juga diinformasikan mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memberikan bimbingan kepada masing-masing peserta didik. Di sini diferensiasi produk dijalankan. Guru memantau kelompok level A dan memberikan bimbingan jika peserta didik memerlukannya. Kemudian guru memberikan bimbingan singkat dan sesekali kepada kelompok B. Kemudian pada level C, guru memberikan bimbingan ekstra atau perhatian ekstra kepada kelompok level C. Peserta didik berdiskusi untuk memecahkan masalah. Di sini profil pelajar Pancasila gotong royong atau berkolaborasi dijalankan. Pada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain saling memberikan tanggapan. Guru dan peserta didik lainnya memberikan apersepsi untuk kelompok yang presentasi. Pada fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik diberikan penguatan dan umpan balik dari guru mengenai hasil diskusinya. Untuk penerapan CRT, guru bertanya tentang pemahaman baru apa yang telah didapatkan kepada masing-masing kelompok. Apabila belum paham, guru memberikan penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih mudah.
Pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan penguatan materi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Peserta didik diberi tindak lanjut yaitu tentang penyampaian materi selanjutnya. Peserta didik diberikan motivasi untuk tetap semangat belajar. Dan yang terakhir adalah bersama peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Asesmen yang dilakukan yaitu dengan target penilaian individu dan kelompok. Bentuk asesmen diagnostiknya kognitif dengan menggunakan kuisis dan non-kognitif dengan motivasi belajar bagi peserta didik. Asesmen formatif dilakukan dengan penilaian sikap, penilaian hasil diskusi atau LKPD, serta penilaian keterampilan yaitu berupa presentasi. Asesmen sumatif dilakukan dengan tes evaluasi harian. Refleksi pada desain pembelajaran ini yaitu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kemudian apa yang kurang dari pembelajaran hari ini, dan apa yang anak-anak inginkan untuk pembelajaran selanjutnya. Refleksi digunakan dan dilakukan untuk mendapat perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya, pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran dan mendapat nilai di atas KKM. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dan mendapat nilai di bawah KKM. Lampiran pada desain pembelajaran ini ada 4, yaitu bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat penilaian. Pada desain ini dilengkapi dengan glosarium yang memuat kata-kata yang sering muncul dan kata-kata yang perlu dipahami oleh peserta didik. Tidak lupa daftar pustaka serta pengesahan berupa tanda tangan dari penyusun modul. Lampiran pada desain pembelajaran ini, yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu wawancara untuk mendapatkan informasi, berisi tentang pengertian wawancara, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara. Persiapan wawancara, apa saja yang dilakukan sebelum melakukan wawancara, dari persiapan internal maupun persiapan eksternal. Kemudian dalam pelaksanaan wawancara, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan wawancara. Dan penutup wawancara, setelah melakukan wawancara, apa saja hal yang harus diperhatikan dan yang harus dilakukan oleh pewawancara. Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Pada media pembelajaran ditampilkan media yang digunakan pada desain ini. Ada kuisis. Di sini kuisis yang digunakan berbasis game, dilakukan untuk memudahkan asesmen diagnostik peserta didik. Pada media ini berisikan pengetahuan dasar peserta didik mengenai materi yang akan ditampilkan, dengan tampilan yang menarik untuk peserta didik, seperti tampilan game. Pada media ini juga memudahkan pendidik untuk memberikan penilaian karena dilengkapi dengan hasil nilai peserta didik tiap nomor dan tiap peserta didik. Dengan penggunaan teknologi pada desain pembelajaran ini diharapkan peserta didik maupun pendidik bersemangat untuk melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Pada lampiran yang kedua yaitu LKPD Bahasa Indonesia. LKPD ini berisi LKPD kegiatan berkelompok, di mana ada susunan cara berkelompok, pertanyaan, dan hal yang harus dilakukan dalam kelompok tersebut. Kemudian ada LKPD individu yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk level A, level B, dan level C. Untuk level A, peserta didik diminta membuat teks wawancara dengan narasumber masyarakat di sekitar tempat
tinggal mereka. Dengan melakukan kegiatan ini, penerapan CRT sudah dilakukan oleh peserta didik. Untuk level B, peserta didik diminta membuat teks wawancara berdasarkan gambar yang disediakan. Ada 5 jenis gambar yang disediakan untuk level B dan mereka diminta untuk membuat teks wawancara. Yang selanjutnya untuk level C, peserta didik diberikan gambar yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat teks wawancara dari gambar yang disediakan. Peserta didik dari kelompok level C ini diberi kemudahan atau diberi pemahaman lebih lanjut mengenai pertanyaan yang dilakukan pada wawancara. Peserta didik pada level C ini adalah kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan pendidik dengan ekstra. Jadi pada LKPD level kelompok C ini ada 1 jenis dan dilakukan bimbingan dalam melakukan dan menerapkan LKPD ini, yaitu membuat teks wawancara berdasarkan gambar yang disediakan. LKPD selanjutnya, lampiran yang selanjutnya yaitu perangkat penilaian. Perangkat penilaian pada desain pembelajaran ini memuat penilaian sikap yang lengkap dari penilaian diri sendiri dan penilaian rekan. Kemudian ada kerangka wawancara, penilaian wawancara, lembar penilaian wawancara, serta nilai yang didapat atau pengolahan nilai dari kegiatan berwawancara secara individu ataupun kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan seminar pendidikan profesi guru yang membahas mengenai visi sebagai calon guru profesional, refleksi selama mengikuti program PPG, serta desain dan perangkat pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah dalam saya menyampaikan dan berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.